Lu pernah dengar istilah air tenang menghanyutkan nggak? Nah, kalau di gunung berapi, terutama buat kita yang hidup di cincin api kayak di Indonesia, pepatah itu harusnya diubah jadi getaran pelan lebih menghancurkan. Jujur aja, lu mungkin mikir bencana gunung meletus itu diawali gempa gede, langit gelap petir, kayak di film-film. Padahal, petunjuk paling mematikan seringkali datang dari bisikan yang hampir gak kedengeran. Bayangin Singgalang, gunung yang kelihatan anteng banget di Sumatera Barat. Hijau, puncaknya ramah buat pendaki. Seolah-olah dia lagi tidur nyenyak. Tapi tahu nggak, buat para ahli vulkanologi, gunung-gunung yang kelihatannya tenang kayak gini, tapi sesekali berbisik pelan, justru jauh lebih bikin waspada. Bisikan ini bukan suara, tapi getaran. Getaran kecil, kontinu, yang kita sebut tremor harmonik. Gini loh, kita harus bedain dulu. Gempa tektonik yang biasa bikin rumah getar dan atap jatuh, itu ibarat pukulan palu yang keras dan tiba-tiba. Suaranya dum dan selesai. Getaran itu terjadi karena dua lempeng bumi lagi bergesekan, saling dorong lalu lepas. Itu energi yang dilepas horizontal atau vertikal dalam sekejap. Nah, kalau tremor gunung berapi atau tremor harmonik, ini beda banget. Ini bukan dum, tapi lebih kayak dengungan hum. Analogi warung kopinya gini. Gempa tektonik itu kayak meja lu digebrak sekali. Kaget, tapi kopi gak tumpah. Tremor harmonik itu kayak meja lu ditaruh di atas mesin cuci yang lagi mode peras. Pelan, tapi lama-lama getarannya bikin cangkir kopi lu geser pelan-pelan. Sampai akhirnya, biur, tumpah semua. Ini adalah petunjuk diam Singgalang atau gunung-gunung lain di Indonesia. Tapi di seismograf, alat perekam gempa, pola getarannya itu unik, kayak gelombang sinus yang berulang-ulang dan ritmis. Ini bukan batuan yang patah, ini adalah cairan yang bergerak. Untuk ngerti kenapa tremor ini bahaya, kita harus lihat gunung berapi sebagai sistem perpipaan raksasa atau kayak panci prasto super besar. Di bawah gunung itu ada dapur magma, tempat cairan panas ini ngumpul. Magma ini nggak diam aja, dia bergerak didorong oleh gas yang terlarut di dalamnya, terutama uap air, karbon dioksida, dan sulfur. Tremor harmonik inilah suara pergerakan magma dan gas yang lagi mendesak naik. Bayangin, lu lagi nyiram tanaman pakai selang, terus ujung selangnya lu tekuk sedikit, airnya nggak bisa keluar lancar kan? Yang terjadi, selangnya mulai bergetar karena tekanan air yang mau lewat tapi terhambat. Getaran itu kecil, tapi itu tanda bahwa tekanan di dalamnya lagi tinggi banget. Nah, tremor harmonik itu persis kayak getaran selang yang mampet itu. Ini menunjukkan dua hal yang super krusial dan mematikan. 1. Magma sedang migrasi. Magma sedang meninggalkan dapur utamanya dan sedang naik menuju permukaan, mencari celah. 2. Tekanan gas gila-gilaan. Gas-gas terlarut di magma mulai lepas, menciptakan gelembung. Gelembung ini yang bergetar saat melewati celah-celah sempit dan patahan di batuan gunung. Semakin banyak getaran, semakin banyak gas yang dilepaskan. Artinya tekanan di ruang magma dangkal semakin tinggi. Penting nih, getaran ini lebih berbahaya bukan karena kekuatannya bikin bangunan roboh, tapi karena dia adalah indikator yang sangat kuat bahwa bencana besar, ledakan eksplosif akan terjadi. Gempa tektonik itu bisa terjadi tanpa erupsi. Tremor harmonik hampir selalu terjadi hanya karena ada aktivitas vulkanik yang serius. Ambil contoh nyata pada erupsi-erupsi besar di dunia, misalnya Gunung St. Helens di Amerika Serikat pada 1980. Ini nih bagian mind-blowingnya. Kenapa durasi itu penting banget? Bayangin kayak lu lagi ngebor tembok. Lu bisa pakai palu godam, sekali gebuk, tembok retak. Itu analogi gempa gede. Tapi lu juga bisa pakai bor listrik kecil yang getarannya pelan, tapi lu terus-terusan bor di titik yang sama selama 5 menit. Bor kecil ini, walaupun gak sehebat palu godam, pasti bikin lubang. Bahkan dia bikin lubang yang lebih rapi dan menerus sampai ke dalam. Getaran kecil yang terus-menerus itu bekerja seperti bor listrik. Dia nggak merobohkan struktur batuan dalam sekejap, tapi dia secara perlahan mengikis dan memperluas saluran yang sudah ada di dalam tubuh gunung. Magma itu kental dan butuh energi besar buat naik. Ketika tremor harmonik terjadi, itu artinya magma sedang menggetarkan jalannya sendiri, melebarkan pipa, dan mengurangi friksi di dinding batuan. Akibatnya, tekanan yang terkumpul di dapur magma bisa naik ke atas dengan lebih efisien. Ketika jalannya sudah digetar-getar dan dilebarkan oleh tremor, maka energi yang selama ini ketahan di bawah, magma, gas, dan tekanan akan dilepaskan dalam ledakan yang jauh lebih dahsyat, karena gak ada lagi sumbatan signifikan di atasnya. Banyak orang salah mengira bahwa bahaya erupsi itu hanya datang dari besarnya gempa. Logikanya gini, kalau getarannya gede, bahayanya gede. Kalau kecil, aman. Ini mitos yang harus kita luruskan.
Faktanya, dalam vulkanologi yang lebih penting daripada magnitud gempa adalah jenis getaran dan frekuensi getaran. Tapi, serangkaian tremor harmonik dengan magnitud minus atau sangat kecil yang terus-menerus selama 2 hari berturut-turut di bawah kawah, itu adalah ancaman nyata yang bisa memicu evakuasi besar. Kenapa? Karena yang pertama adalah pergerakan kulit bumi, yang kedua adalah pergerakan bom waktu di perut bumi. Selain tremor, ada satu hal lagi yang sering menjadi bisikan gunung, terutama di gunung-gunung yang punya mata air panas atau fumarole, seperti yang banyak kita temui di sekitar Singgalang dan gunung-gunung Sumatera lainnya. Perubahan kimiawi air dan gas. Kalau tremor itu suara pergerakan magma, perubahan kimiawi itu ibarat bau kebocoran gas. Saat magma bergerak naik, dia membawa serta gas-gas yang terperangkap. Gas ini lalu merempes keluar melalui rekahan batuan. Para ahli vulkanologi sering mengambil sampel air panas atau gas yang keluar dari kawah. Bayangkan sekali lagi panci Prestolu. Sebelum meledak, panci itu akan mulai mengeluarkan uap yang lebih banyak, lebih panas, dan kadang berbau aneh. Nah, peningkatan SO2 itu ibarat bau busuknya gas dari dalam bumi. Ini adalah bukti fisik bahwa magma panas dan kaya gas sudah sangat dekat dengan permukaan. Jadi, petunjuk diam Singgalang itu paket komplit. 1. Dengungan seismik, getaran kecil yang terus-menerus. 2. Bau kimiawi, peningkatan SO2 atau CO2 di permukaan. 3. Perubahan fisik, pengembungan badan gunung meski hanya beberapa milimeter yang ditangkap oleh GPS presisi tinggi. Tadi kita udah bahas kalau dengungan seismik atau tremor harmonik itu adalah salah satu petunjuk paling kuat. Tapi mari kita gali lebih dalam. Kenapa sih getarannya harus harmonik alias ritmis? Kenapa nggak acak kayak gempa biasa? Ini masuk ke ranah yang disebut ilmu vulkanologi fisik. Sederhananya gini, ruang magma itu kayak balon raksasa yang diisi cairan kental. Ketika magma memaksa masuk ke saluran yang sempit, saluran itu mulai bergetar karena adanya fluktuasi tekanan. Magma masuk, tekanan naik, magma sedikit keluar, tekanan turun, lalu proses berulang dengan cepat. Fenomena ini menciptakan resonansi. Saluran magma bertindak seperti pipa organ raksasa yang sedang ditiup. Kita seringkali menganggap gunung yang tidur lama itu aman. Singgalang contohnya sudah lama banget gak aktif secara eksplosif. Tapi sejarah dunia vulkanik mengajarkan kita bahwa gunung yang paling mematikan justru seringkali yang paling pendiam. Ambil contoh di Indonesia, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Sebelum tahun 2010, Sinabung dianggap gunung yang tertidur selama hampir 400 tahun. Studi mendalam tentang petunjuk diam telah merevolusi cara kita memantau gunung berapi. Ilmuwan kini menggunakan teknologi canggih untuk mendengarkan bisikan gunung dari jarak jauh. Salah satu yang paling keren adalah INSAR. Ini adalah teknologi satelit yang menggunakan gelombang radar untuk mengukur perubahan bentuk permukaan bumi. Bayangin, INSAR bisa mendeteksi perubahan elevasi di tubuh gunung yang hanya beberapa milimeter saja. Jadi, kita hidup di negeri yang luar biasa. Di bawah kaki kita ada raksasa-raksasa yang sesekali bangun dari tidurnya. Pelajaran terpenting dari fenomena petunjuk diam Singgalang ini bukan hanya tentang bagaimana gunung meletus. Ini tentang bagaimana bahaya terbesar dalam hidup seringkali tidak datang dengan genderang yang ditabuk kencang, tapi dengan bisikan, dengan dengungan pelan yang kalau kita abaikan bisa sangat fatal. Kehidupan kita, keputusan besar, bahkan masalah kesehatan seringkali memberikan tremor harmonik mereka sendiri. Rasa gak nyaman yang terus-menerus, keraguan kecil yang berulang, atau kelelahan yang gak wajar. Gimana menurut lo? Apalagi tremor harmonik di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita abaikan? Coba kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!